Buka aplikasinya, lakukan pembayaran lunas atau periode 1 atau perpanjangan tenor. Nah, siapa yang pernah mendapatkan chat ataupun email yang isinya seperti ini? Coba dituliskan dulu di kolom komentar. Nih, saya akan jelaskan teman-teman cara pembayaran hutang pinjol yang mungkin teman-teman belum paham. Dan ini sesuai dengan pengalaman saya, dan ini ternyata sebuah kesalahan besar. Ya, kenapa disebut kesalahan besar? Nah, saya akan bacakan dulu. Ini ada semacam email dari salah satu pinjol legal ya. Di sini namanya pinjol legal. Jadi teman-teman baiknya simak dari awal sampai selesai. Siapa tahu hal ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang bingung karena sudah terlanjur berutang di pinjol dan sudah tidak mampu bayar. Kebanyakan orang yang berutang di pinjol itu endingnya gagal bayar pada waktunya. Kenapa selalu seperti itu? Karena berutang di pinjol itu kadang nggak bisa ditebak. Misalkan kamu pilih tenor 90 hari, tapi ketika sudah diajukan periode bayarnya yang singkat, ada yang periode bayar per 15 hari, ada juga yang 15 hari sejak pencairan dana harus mengembalikan hampir 90% dari total hutang. Nah, ini terjadi pada pinjol legal ya, periode-periode beberapa tahun yang lalu. Untuk sekarang mungkin mereka sudah memperbaiki sistem, tetapi tetap saja di situ ada option, ada pilihan. Jadi kalau ingin melakukan pembayaran atau meminjam uang di pinjol itu ada beberapa pilihan periode pembayaran. Ada yang per 30 hari, ada yang per 15 hari. Tapi kadang nasabah itu tidak ngeh atau tidak sadar di situ ada jebakan, jadi ada yang harus di checklist dulu atau disetujui dulu. Nah, kebanyakan mereka yang berutang di pinjol tidak seteliti itu karena ya pinjol juga tidak transparan. Nah, itu yang jadi masalahnya. Karena ketidaktransparan tersebut akhirnya banyak nasabah yang berutang di pinjol terjebak. Nah, ini yang harus kalian pahami teman-teman. Jadi kalau kalian sudah terlanjur berutang di pinjol ya, lalu sudah berupaya melakukan pembayaran dan suatu saat kalian menemukan situasi mentok, tidak mampu lagi bayar pinjol, dan akhirnya saat menjelang jatuh tempo ada berbagai upaya penagihan yang kalian terima, baik itu melalui chat WhatsApp, melalui email, dan berbagai pola penagihan yang biasanya ada dua versi. Versi pertama itu yaitu menyebutkan nama aplikasinya. Yang menyebutkan nama aplikasinya, kalimat-kalimat yang dikirimkan itu hanya reminder atau mengingatkan. Tapi ketika jenis penagihan yang tidak menyebutkan nama aplikasinya, nah ini yang akan membuat banyak nasabah itu ketakutan luar biasa karena isinya ada ancaman, ada caci maki, dan bahkan mungkin kata-kata yang tidak pantas dikirimkan atau dilontarkan di isi penagihan tersebut. Nah, makanya banyak yang akhirnya terjebak kali lubang. Kenapa? Ketakutan, tidak paham bahwa ternyata kalau yang sudah paham, kalimat-kalimat template tersebut sengaja dikirimkan konsepnya hanya untuk menakut-nakuti. Nah, jadi teman-teman mulai saat ini harus paham. Ketika kalian sudah mulai tidak mampu bayar pinjol dan mendapatkan chat yang isinya tidak menyebutkan nama aplikasinya, ya wajib kalian abaikan, blokir, report, karena itu akan merusak mental kalian. Tapi misalkan kalian mendapatkan chat menyebutkan nama aplikasinya, akunnya resmi, dan kalimat-kalimatnya hanya reminder, hanya mengingatkan, kalian boleh abaikan kalau misalkan kalian takut ya. Tapi kalau kalian berani boleh. Kalau misalkan mau menyampaikan, disampaikan bahwa kalian itu sudah tidak mampu bayar. Tapi kalau berikutnya kalian malah diteror, dimaki-maki, diancam-ancam, sudah blokir, report semuanya. Jangan lagi direspon, jangan lagi dibalas, jangan pernah menjanjikan apapun. Seperti isi chat yang akan saya bacakan ini, ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah mendapatkan chat ini. Ini kebetulan di sini disebutkan pinjol legal. Saya bacakan. Di atasnya ada tulisan pinjam duit, mohon direspon, ya. Emailnya dari pinjamduit40@gmail.com. Nah, emailnya juga ini bukan email resmi dari perusahaannya ya. Ini email buatan sendiri si oknum BC-nya tersebut ya.
Selamat sore, nama titik-titik, selamat titik-titik. Sudah terhitung hari Selasa, tanggal sekian, tahun sekian, tagihan Anda juga belum terselesaikan. Memangnya tidak mengecek aplikasi bahwa tagihan belum terselesaikan sampai siang ini. Berhari-hari diingatkan, tetapi tidak kooperatif. Di sini di mana tanggung jawab Anda sebagai peminjam. Di sini bukan menanam bunga, paham ya? Ingat ya, perusahaan ada aturan dan akan ada tindak lanjut untuk nasabah yang meminjam tidak paham aturan, bahkan tidak membayarkan sampai sekarang. Buka aplikasinya, lakukan pembayaran lunas atau periode 1 atau perpanjangan tenor. Admin 08581 sekian-sekian. Nah, teman-teman, kalau kalian sudah tidak mampu bayar di pinjol legal pinjam duit, lalu mendapatkan email seperti ini yang endingnya kalian itu diarahkan untuk membayar periode 1 atau untuk membayar biaya perpanjangan tenor. Nah, ini harus betul-betul kalian pahami. Membayar biaya perpanjangan tenor sebenarnya tidak mengurangi hutang pokok. Contoh, hutang kalian 2 juta rupiah, lalu diarahkan di aplikasinya untuk bayar biaya perpanjangan tenor untuk memundurkan tanggal jatuh tempo dengan nominal kurang lebih Rp500.000. Ketika kalian bayarkan Rp500.000 dan periode ataupun jatuh temponya dimundurkan 14 hari ke depan, nah, utang kalian yang 2 juta itu tidak berkurang. Lalu, 14 hari selanjutnya, periode keduanya kalian bayarkan lagi. Karena belum mampu untuk melunasinya, nah bayar lagi biaya perpanjangan tenor Rp500.000. Untuk memundurkan tanggal jatuh tempo lagi, 14 hari kemudian, sementara utang kalian yang 2 juta tidak berkurang. Jika ini dilakukan terus-menerus, berulang-ulang sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan berpuluh-puluh kali, endingnya apa? Uang kalian yang saya disetorkan ke pinjol itu Rp500.000 per 2 minggu tidak mengurangi utang pokok. Utang kalian tetap 2 juta rupiah. Ya, kalian itu semacam apa ya, iuran untuk memundurkan tanggal jatuh tempo saja. Jadi percuma teman-teman. Ya, utang tidak lunas, kalian iuran per 2 minggu Rp500.000. Logikanya kalau memang kalian punya niat melakukan pembayaran, uang yang Rp500.000 tersebut per 2 minggu kalian simpan. Disimpan aja terus sampai betul-betul terkumpul semuanya. Kalau punya niat bayar silahkan. Tapi kalau ternyata kalian sudah memutuskan saya mah gak akan bayar, itu terserah kalian. Ya, jadi daripada terus-terusan jadi sapi perah pinjol karena ditakut-takuti dengan berbagai kalimat-kalimat template kebohongan, akhirnya kalian terus mengikuti saran-saran oknum desa pinjol tersebut. Dibayar terus perpanjangan tenor sampai kapanpun, utang kalian tidak akan pernah berkurang. Ya, makanya hati-hati. Kalaupun kalian sedang bingung, sedang cemas, sedang panik, nih, kedepankan logika. Jangan sampai kalian mau dibodoh-bodohi lagi dengan berbagai kalimat tersebut, ditakut-takuti, bahkan yang mengancam-ngancam dan lain-lain. Itu semua omong kosong dilakukan oleh oknum-oknum yang mereka itu sebenarnya hanya satu orang duduk, misalkan seperti saya ini di kursi, di depannya ada laptop. Ya, dia hanya mengirim kalimat-kalimat template dikirimkan ke ratusan orang yang sama-sama jatuh tempo di hari itu. Ya, jadi kamu akan apa ya, ngerasa ditakut-takuti, padahal itu kebohongan. Kalimat template kebohongan yang sudah disiapkan sedemikian rupa. Jadi mulai saat ini teman-teman, sudahlah. Jangan lagi ada yang menghabiskan waktu, menghabiskan uang, menghabiskan harta benda hanya untuk mempertahankan utang pinjol. Sampai kapanpun ya, utang pinjol itu tidak akan pernah selesai. Ya, kalau kalian sudah terlanjur berutang di pinjol, di satu aplikasi, 2 aplikasi, 3 aplikasi, dan seterusnya, ya, ini harus kalian sadari bahwa kalian tidak akan bisa keluar dari lingkaran setan utang pinjol tersebut kalau kalian tidak maksa untuk berhenti. Ya, kalian maksa misalkan dibayar, terus dipertahankan dengan alasan takut limitnya hilang, takut di blacklist, takut didatangi DC lapangan, takut dipenjara, dan lain-lain. Endingnya apa? Gagal bayar pada waktunya. Hutangmu tidak selesai, gagal bayar, hartamu habis, uangmu habis, semuanya habis. Akhirnya apa? Stres.
Makanya teman-teman hati-hati, jangan sampai hal ini terjadi pada kamu. Walaupun dikirim berbagai pola penagihan jenis apapun yang isinya hanya kata-kata, jika kamu tidak kuat mental, blokir report semuanya. Ya, blokir report, gak usah direspon, gak usah dibalas, percuma. Lalu bang, kalau tidak direspon nanti gimana? Resiko pasti akan terjadi, tapi kita harus kuatkan mental. Kita harus modal nekat daripada terus hancur-hancuran mempertahankan hutang pinjol, lebih baik berhenti. Nekat apapun yang terjadi hadapi. Itu aja. Karena apa? Percuma kalian pertahankan juga utang pinjol itu nggak akan pernah selesai. Yang ada apa? Semua yang kalian miliki pelan-pelan akan tergerus, terkonversi, masuk, disetorkan ke pinjol. Oke, waspada jadi teman-teman. Kalaupun mendapatkan chat seperti tadi, yang isinya menakut-nakuti, yang isi kata-katanya bikin mental rusak, bikin pikiran terganggu, dan endingnya karena takut, karena panik tadi, kalian berupaya mengikuti saran-sarannya, yaitu membayar biaya perpanjangan tenor. Ini tidak boleh dilakukan. Karena apa? Tidak akan pernah mengurangi hutang kalian. Oke? Mudah-mudahan paham, dan ingat, saat ini yang kalian yang sudah tidak mampu bayar pinjol, sudahlah. Ingat, kuatkan mental, apapun yang terjadi, hadapi saja teman-teman. Ya, daripada kalian hancur jadi sapi perah pinjol, lebih baik berhenti. Gagal bayar bukan akhir hidup Anda, tapi awal untuk memulai hidup yang lebih baik lagi. Oke, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.